pertama kali yang saya kira harus kita tegaskan adalah bahwa bagi umat Islam, Palestina khususnya Yerusalem atau Baitul Maqdis itu tidak bisa dilepaskan dari akidah kita sebagai seorang Muslim. Mengapa? Karena yang pertama di sanalah berdiri Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama kita sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk menjadikan Masjidil Haram sebagai kiblat setelah setelah Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, kita semua tahu sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat pertama yang tadi saya bacakan, bahwa Masjidil Aqsa ini menjadi tempat ketika baginda Rasulullah SAW diisrakan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari sana pula kemudian di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, kembali ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Dengan demikian, maka tempat itu memang tempat yang tidak bisa dipisahkan dari keyakinan kita sebagai seorang Muslim, karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang mengokohkan keberadaan Muhammad ketika itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu memang orang yang bertambah yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, sementara mereka yang ragu-ragu seperti seolah-olah mendapatkan alasan untuk mereka menjadi semakin ragu dan bahkan kemudian ingkar kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu risalah Islam. Karena itu para ulama menyebut hari itu semacam Yaumul Furqan, hari pembeda, penegasan antara siapa yang beriman dan siapa yang ingkar kepada risalah Islam. Di situ pula sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena dialah yang mempercayai apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umat Islam pada waktu itu. Dia tidak melihat lagi apa isi yang disampaikan, tetapi yang dia lihat adalah siapa yang menyampaikan. Ketika dia tahu yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, maka dia langsung percaya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar. Dan semua itu tidak lepas dari Masjidil Aqsa di Yerusalem atau di Baitul Maqdis. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang Palestina, pasti kita tidak akan bisa melepaskan dari Yerusalem. Dan ketika kita bicara Yerusalem, Baitul Maqdis, kita pasti tidak akan bisa melepaskan dari Masjidil Aqsa. Dan ketika kita bicara Masjidil Aqsa, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, kita tidak bisa melepaskan diri dari baginda Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah yang telah menetapkan risalah Islam sebagai risalah pamungkas yang disampaikan kepada kita melalui perantara Rasul terakhir Muhammad SAW. Jadi ketika sekarang wilayah itu ada di bawah cengkraman Zionis, maka tentu ini tidak bisa tidak, ya, pasti akan menyinggung akidah kita. Jadi kalau dikatakan bahwa ini tidak ada urusannya dengan agama, ya salah besar. Bagaimana tidak bisa dikaitkan dengan agama? Long itu tempat yang erat kaitannya dengan inti dari ajaran Islam, yaitu akidah Islam. Itu hal yang penting sekali untuk ditegaskan, karena sekarang ini ada semacam usaha untuk mendistorsi persoalan Palestina. Itu sebenarnya persoalan kemanusiaan, persoalan antara satu entitas dengan entitas lain yang semestinya bisa diselesaikan dengan baik, dengan dialog damai, dengan hidup berdampingan sampai kepada solusi two